Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam. Mari sama-sama pada malam hari ini kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau segenap hati kita untuk menyembah, memuji akan kebesaran nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami membawa seluruh kerinduan kami Tuhan hanya kepadamu. Kami mau membawa seluruh penyembahan kami, pujian kami, kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Inilah setiap hati kami. Kami hanya mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah
pujian ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati kita. Kita mau bawa kerinduan kita, kita mau bawa hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidup kami
begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami mau siap dibentuk, Tuhan. Kami mau hidup kami dibentuk, Tuhan, oleh tangan-Mu, oleh urapan-Mu, ya Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Inilah seluruh hidup kami, Tuhan. Inilah seluruh hidup kami, Tuhan. Kami hanya mau bawa ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih segala anugerah-Mu. Dan malam hari ini kami mau bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus, Kau membukakan kepada setiap kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di dalam gereja maupun di rumah dan dimanapun berada. Kita bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan malam hari ini mari kita bersama-sama belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-6, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan, doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan hidup itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Dan hari ini kita melihat ada satu mazmur yang ditulis oleh Raja Daud
Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, doa dalam pergumulan. Dari masa ke masa setiap hidup manusia itu enggak lepas dari yang namanya masalah, tantangan, pergumulan. Dan mari kita belajar malam hari ini. Mungkin konteks kita hidup berbeda dengan Daud. Daud hidup pada zaman masa Israel, menjadi raja, dia menjadi raja Israel. Kita sekarang hidup dalam era modern. Tantangannya pasti berbeda, tetapi ada hal yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu menjawab segala kebutuhan kita pada setiap zaman. Karena itu mari kita belajar malam hari ini, ketika kita dalam pergumulan, ketika situasi dan kondisi hidup kita sangat berat, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Daud itu dalam pergumulannya kepada Tuhan, dia itu sampai berkata, tetapi Engkau Tuhan berapa lama? Ada satu kurun waktu yang harus dia lalui, dia dalam pergumulan, dia dalam kesulitan, dalam tantangan, sehingga dia berkata, Engkau Tuhan berapa lama lagi? Mazmur 13 yang ditulis oleh Daud juga berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Saudara, adalah satu hal yang manusiawi ketika kita dalam penderitaan dan kita ingin lekas-lekas atau ingin segera penderitaan ini berlalu dalam kehidupan kita. Satu hal yang manusiawi. Dan Daud mengatakan hal itu secara jujur kepada Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan Kau akan menolong aku? Berapa lama lagi Tuhan Kau menjawab pergumulanku? Sehingga di ayat yang keempat Daud berkata, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia. Bapak Ibu Saudara, tempat yang paling tepat ketika kita ada dalam pergumulan, pribadi yang sangat-sangat bisa diandalkan ketika kita dalam kesulitan, hanya satu, Tuhan. Amin. Nggak ada yang lain. Saudara, kalau kita berhadapan dengan manusia, kita nggak bisa dengan penuh keterbukaan menceritakan semua masalah kita. Tapi beda kalau sama Tuhan. Daud secara jujur berkata, dia berkata di ayat yang ke-6, dia berkata, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Bapak Ibu Saudara, ini pergumulan yang sangat berat sehingga Daud berkata, aku ini lesu loh Tuhan karena mengeluh. Kenapa? Karena Tuhan gak tolong saya. Berapa lama lagi Tuhan pertolonganmu itu datang? Daud itu seakan-akan mau berkata kepada Tuhan, Tuhan lihat loh, aku ini setiap malam menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Saudara, saya gak tahu bagaimana pergumulan kita. Mungkin kita pernah mengalami seperti Raja Daud. Sepanjang malam kita gak bisa tidur karena begitu berat tantangan yang ada dalam hidup kita. Mungkin kita sudah dengan air mata kita menangis di kaki Tuhan. Dengan air mata aku menggenangi ranjangku. Saudara, ini satu pergumulan yang sangat berat. Saya rasa kita bergumul belum pernah seperti Daud. Daud dalam masa-masa hidupnya itu mengalami masa-masa yang cukup sulit. Pada usia yang sangat muda dia diurapi jadi raja. Tapi bukan berarti hari ini Samuel mengurapi dia menjadi raja, besok dia kemudian duduk di tahta pakai mahkota. Perjalanan panjang Daud untuk menjadi raja itu sangat sulit. Pada waktu dia mengalahkan Goliat itu awal Tuhan bawa Daud ke istana Raja Saul, bertemu dengan Saul. Kemudian Saul memberikan anak perempuannya sebagai istri.
Saudara, naik pangkat nih Daud, dari gembala jadi menantunya raja. Tapi saudara, karena iri hati itu akibatnya ngeri saudara ya. Karena iri hati, seorang raja mau bunuh, ini ayah mertua mau bunuh menantunya sendiri. Dan kita tahu di Alkitab Daud itu mengalami masa yang sulit. Dia harus lari dari kejaran Saul. Itu bukan cuma sehari 2 hari, cukup panjang. Dan dia bersembunyi di pegunungan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus berlari dari kejaran mertuanya sendiri. Sehingga Daud tulis, banyak sekali Daud menulis, dia berkata lesu di ayat di pasal yang ke-6. Dia berkata, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kita cuma baca pasal demi pasal gitu kan. Dari pasal Daud muncul di 1 Samuel, dia muncul mengalahkan Goliat. Kemudian kita dibawa dalam cerita, kita bacanya pasal demi pasal. Tapi Daud menjalannya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Cukup panjang itu dia sampai bisa menjadi seorang raja. Dia nggak jadi raja atas Israel, tapi masih jadi raja atas sukunya sendiri. Baru kemudian Tuhan angkat betul-betul dia jadi raja atas seluruh Israel. Apakah pergumulannya selesai? Tidak. Dia harus menghadapi musuh-musuh Israel. Sepanjang hidupnya Daud, tangannya berlumuran darah. Karena untuk menstabilkan kerajaan Israel. Saudara, pada masa tuanya mungkin musuh sudah dikalahkan, keadaan sudah aman. Apakah selesai? Tidak. Anaknya sendiri mengkudeta dia, sehingga dia harus sekali lagi dia keluar dari istana. Dia dikejar anaknya sendiri, Absalom. Saudara, ini pergumulan yang sangat berat. Ada banyak pergumulan. Kita pada zaman sekarang, kita juga punya pergumulan. Pergumulan yang mungkin berbeda dengan Daud, tapi yang namanya pergumulan itu pasti sama beratnya. Kita mungkin hari-hari ini mengalami bagaimana lesunya pelanggan, lesunya customer, nggak seperti mungkin 1-2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Kita mulai merasakan betapa kita harus berusaha mungkin lebih keras lagi dari hari-hari yang lalu. Sementara kebutuhan itu menjadi semakin naik. Saya tuh kaget-kaget ke pasar beli telur. Loh, telur yang harganya mungkin itu dulu 1.800, satu butir 1.900, sekarang udah jadi 2.000. Yang 2.000 sekarang jadi 2.200. Biasa mungkin beli 1 bak itu nggak sampai 60.000, ini udah 60.000 gitu ya. Kaget saya. Ada rasanya baru beberapa minggu beli 1 bak gitu ya. Ada banyak situasi dan kondisi yang sangat berat hari-hari ini. Saudara, ini baru persaingan antar manusia, belum lagi kemajuan teknologi, saudara. Sekarang orang bikin tugas itu gak sesusah dulu. Sekarang teknologi banyak menyediakan kemudahan. Dan di satu sisi kemudahan itu mempermudah manusia. Tapi di satu sisi yang lain, teknologi itu bisa membuat manusia itu di PHK dari pekerjaannya. Saudara, saingan sekarang itu di marketplace bukan cuma manusia, tapi teknologi yang bisa menggantikan kita. Bahkan saya pernah lihat dalam satu tayangan, satu gereja dia pakai teknologi untuk berkhotbah. Jadi udah nggak perlu lagi itu pendeta, saudara. Saudara, ini yang terjadi. Kita belum tahu ke depannya itu seperti apa, tapi ada banyak perjuangan yang lebih berat. Alkitab udah bilang hidup itu akan menjadi semakin lama akan menjadi semakin sulit. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu,
Mari kita belajar dari Daud. Ketika Daud dalam situasi yang sulit, dia datangnya cuma sama Tuhan. Di ayat yang kedua, ya Tuhan, jangan menghukum aku dalam murka-Mu. Kasihanilah aku Tuhan. Dia datangnya kepada Tuhan. Dia cerita semua pergumulannya kepada Tuhan. Saudara, doa itu bukan hanya sekedar formalitas kita datang kepada Tuhan, tapi doa itu merupakan sebuah percakapan yang intim dengan Tuhan. Kayak bapa dengan anaknya. Kita sebagai anaknya, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita bisa cerita semua hal yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Bahkan kita bisa dengan jujur katakan, Tuhan, aku ini udah gak kuat loh. Kayak seperti seorang anak kepada papanya. Kalau dulu saya gak bisa kerjain PR, saya bilang, Pak, PR matematika soal ceritanya ini susah. Saya gak bisa, tolong Pak, bagaimana caranya? Kurang lebih kayak begitu. Atau kalau saya gak bisa menghafal, aduh bikin pusing kepala ini Pak, pelajaran geografi. Saya gak bisa hafal itu daerah Sulawesi penghasilannya apa, daerah Kalimantan penghasilannya apa, Jawa itu penghasilannya apa. Kan mirip-mirip. Papa saya datang dan saya ngomong, Pak saya susah Pak, besok mau ulangan saya gak bisa ngapalin satu-satu. Papa saya ngajarin saya, gini loh caranya. Jadi seperti seorang anak datang kepada papanya, ceritain aja semua yang kita alami. Dan Allah itu adalah Allah yang mengerti akan setiap pergumulan kita. Allah itu bukan cuma ngerti pergumulan kita. Air mata kita aja ditampung di dalam kirbat, ada tempatnya saudara. Coba kalau kita cerita sama teman kita, sama sahabat, gak salah saudara. Kita nangis-nangis air mata kita yang leleh-leleh itu aja gitu kan, dilap dengan tisu. Tetapi kalau cerita sama Tuhan, Alkitab bilang dulu air matanya aja ditampung. Di tengah situasi yang sulit, mari kita belajar jujur sama Tuhan. Ceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mungkin kita ngomong, loh Tuhan kan tahu. Iya Tuhan tahu. Tapi Tuhan itu ingin kita datang, ingin kita cerita. Karena apa? Karena itulah lambang, karena itulah satu sikap yang menunjukkan bahwa kita itu bergantung kepada Dia. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Dia. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Tuhan mau kita datang sama Tuhan. Kita jujur sama Tuhan, karena itulah ketergantungan kita sama Tuhan. Karena itulah berarti kita itu punya hubungan yang sangat dekat sama Tuhan. Kemudian mari kita lihat di ayat yang ke-8. Ini masih dalam pergumulan. Daud berkata begini, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara, kenapa kita mesti cari Tuhan? Karena kalau kita di hadirat Tuhan, saudara, di hadirat Tuhan itu, ketika kita datang dalam hadiratnya, ketika kita mulai jujur sama Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Mungkin masalahnya belum kelar, tapi cara pandang kita melihat permasalahan itu yang diubah sama Tuhan. Oke, masalahnya memang belum selesai, tapi perhatikan Daud di ayat yang ke-8, 9, 10 itu berbeda dengan ayat di atasnya. Dia mau berkata dengan imannya, dia berkata sekarang kamu menjauh. Karena Tuhan sudah dengar tangisku, Tuhan sudah dengar permohonanku, Tuhan sudah menerima doaku. Masalahnya masih ada, tapi Daud bisa berkata, Tuhan udah dengar lo doaku, Tuhan udah dengar lo permohonanku, Tuhan dikatakan Tuhan menerima doaku.
Saudara, ada satu iman yang tumbuh di dalam diri Daud ketika dia datang kepada Tuhan. Ini mirip dengan Mazmur 13. Awal-awal Daud datang dengan segala pergumulannya, tapi ditutup dengan satu keyakinan di Mazmur pasal 13. Kalau hari ini kita sedang dalam pergumulan, kalau malam hari ini kita cari Tuhan, itu tempat yang tepat, langkah yang tepat. Karena di dalam hadirat Tuhan, karena di dalam Tuhan, ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan bisa mengubah. Mungkin masalahnya belum kelar, tapi cara pandang kita melihat masalah itu diubah sama Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apa sih yang gak bisa Tuhan lakukan? Permasalahan kita, dosa itu adalah permasalahan yang paling besar. Dia mau datang ke dalam dunia jadi sama dengan kita manusia. Dia mengorbankan dirinya buat kita. Apalagi masalah hari-hari kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Buat Tuhan, Tuhan bisa mengubah yang mustahil jadi mungkin. Bangsa Israel ketika berhadapan dengan laut Teberau, belakangnya berhadapan dengan orang Mesir, kayaknya gak ada jalan. Tapi buat Tuhan selalu ada jalan. Dia bisa sibakkan itu laut Teberau sehingga bangsa Israel itu bisa berjalan di tanah yang kering. Saudara, ini laut, tapi Tuhan bisa menyibakkan sehingga mereka berjalan di tanah yang kering dengan laut sebagai temboknya. Apa sih yang susah buat Tuhan? Buat Tuhan menyelesaikan masalah kita itu jauh lebih mudah daripada membuat hati kita percaya sama Tuhan. Saudara, bayangin kalau jadi orang Israel ya. Di depan ini laut Teberau, aduh mati kita udah dikubur di dalam laut. Tapi buat Tuhan itu belum titik. Tuhan buat mujizat. Saudara, kalau mau dapat mujizat, kita memang harus masuk dalam tantangan. Masuk, kalau kita mau mengalami sesuatu hal, Tuhan ubah yang mustahil menjadi mungkin, ya kita mesti masuk dalam pergumulan yang berat. Kenapa Yesus buat 5 roti dan 2 ikan itu bisa cukup untuk 5.000 orang? Karena ada masalahnya. Masalahnya 5.000 orang laki-laki berkumpul dan tidak ada makanan. Cuman 5 roti dan 2 ikan. Karena ada masalah itu, Tuhan mengubah yang 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk 5.000 orang. Sisanya 12 keranjang. Situasi yang sulit kadang-kadang dibawa Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mau datang sama Tuhan. Supaya kita mau intim sama Tuhan. Kalau gak ada masalah, seringkali manusia itu lupa sama Tuhan. Tapi kalau ada masalah, ada tantangan, langsung mendekat sama Tuhan. Tiap hari, kalau bisa 1 hari 3 kali kayak minum obat, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Saudara, masalah itu ada supaya kita dibawa Tuhan lebih intim dengan Dia. Karena Tuhan tuh rindu sama kita. Rindu suara kita, rindu pujian kita, rindu penyembahan kita, rindu semua hal yang ada di dalam diri kita. Jadi malam hari ini, kalau kita sedang dalam pergumulan, jangan pernah berhenti berjuang. Jangan menyerah. Datang yuk sama Tuhan. Doa itu bukan jalan yang terakhir, tapi jalan yang terbaik untuk kita mendapatkan jalan keluar dalam hidup kita. Sekali lagi, doa itu bukan jalan yang terakhir, tapi doa itu adalah jalan yang terbaik supaya kita ketemu Tuhan dan supaya kita dapat jalan keluar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita nyanyikan pujian. Inilah rinduku kepadamu. Kasih
setiap kita. Masalah dan tantangan hanyalah sebuah alat yang dipakai Tuhan untuk membawa kita lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Mari berikan pujian, berikan penyembahanmu kepada Tuhan malam hari ini. Dia hanya sejauh doa. Kiarata kaya lama-lama se. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan. Kami beri yang terbaik. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita kaya lama-lama syande. Kita kaya lama-lama se. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Biara bata kaya lama-lama sikura bata kaya lama. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Allah ada bersama dengan kita. Mari katakan dengan jujur apapun yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Pergumulan apapun, bagaimana hatimu, ceritakan semua kepada Tuhan malam hari ini. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sekali-kali gak pernah tinggalkan kita. Entah hari ini kita dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Entah hari ini kita dalam posisi lemah secara kekuatan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan aku udah gak kuat lagi. Aku gak tahu Tuhan jalan keluarnya seperti apa. Dia ada bersama dengan kita. Dia mau pegang tangan kita dengan tangan kanannya yang memberikan kebenangan. Kalau kita kehilangan jalan, kehilangan arah dalam hidup ini, Dia mau menunjukkan jalan ke arah yang benar. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Nyatakan apapun yang sedang terjadi dalam hidup. Haleluya Yesus. Kiarata kaya lapa-lapa-lapa sikiarata karaba-rabas. Kidata kaya lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa sikurabata kaya lapa-lapa-lapa-lapa. Dia Allah yang mendengar setiap doa kita. Dia Allah yang mau menerima segala permohonan kita. Dia Allah yang mau menolong kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Miliki keyakinan malam hari ini bahwa Allah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang mau berdiri bersama dengan kita. Allah yang akan memberikan kemenangan atas setiap persoalan kita. Dia gak kekurangan cara untuk menolong kita. Dia gak kekurangan cara untuk mengangkat kita. Kiarata kaya lapa-lapa-lapas. Satu yang Dia minta malam hari ini, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Buat hatimu percaya sama Tuhan. Kalau Dia sanggup menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengadakan segala sesuatu hanya dengan perkataannya. Percaya, percaya sama Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Dia. Kiarata kaya lapa-lapa sikurabata. Kiaraba-raba sikuta kadaba sikialapa. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Sekarang kami bisa berdiri dengan teguh di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kami, mungkin kami seperti Daud yang setiap malam kami menggenangi tempat tidur kami dengan air mata. Mungkin lemah lesu kami karena segala pergumulan kami. Tapi hari ini kami tahu kami punya Allah yang besar. Allah yang lebih besar dari setiap persoalan kami. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan bisa bawa Daud mengalahkan Goliat yang besar, kami percaya Tuhan bisa bawa kami mengalahkan setiap persoalan hidup kami. Celikan mata iman kami Tuhan, supaya kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu, mengubah segala sesuatu dari yang mustahil sekalipun menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap kami yang hari ini datang dengan segala kelemahan tubuh. Kami percaya bilur Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami, sudah memberikan kami kekuatan, sudah memberikan kami kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan kelemahan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami yang datang dengan semangat yang patah, hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, ketika kami jumpa dengan Tuhan, maka Engkau akan memberikan kami semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang menghadapi jalan buntu, kami nggak tahu Tuhan jalannya seperti apa, ini gimana Tuhan menyelesaikan persoalan ini. Tapi kami tahu Tuhan, kami menghadap Tuhan Allah yang besar. Nggak ada yang sulit buat Engkau, nggak ada yang terlalu besar buat Engkau, karena Engkau sanggup menyelesaikan, menolong kami atas setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami sedang berkumpul untuk keluarga kami, orang tua kami, suami kami, untuk istri kami percaya Tuhan, Engkau juga sanggup mengubahkan setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini. Sekarang Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau beri selamat malam.
Kami sungguh bersyukur buat malam hari ini kami bisa bersekutu menyembah Engkau, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan bertahta di dalam kehidupan kami, Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Kita akan terima segala janji berkat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dengan kasih yang besar, dengan berkat yang besar, berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, bahkan juga Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan, usaha, dan apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati studi anak-anakmu, Tuhan memberikan masa depan yang indah, dan kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi semua orang, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah selalu melimpah dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.